Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Han Lin tercengang ketika melihat kedua pria tua berwajah pucat ini tergeletak di tanah tanpa menunjukkan tanda-tanda hidup atau mati. Sok melintas di wajahnya ketika dia mengenali mereka berdua. Dia tanpa sadar berteriak, "Hong Lai, Hong Mu, kenapa mereka berakhir di tanganmu? Mereka datang untuk menghentikan kami dan menangkapku." Han Sue dengan acuh tak acuh menjawab, Ini dilakukan olehnya." Wajah Han Lin bergetar sedikit saat dia melihat Xiao Yan dengan tidak percaya dan bertanya dengan suara yang sangat meragukan. Menjadi anggota klan Han, dia secara alami sangat akrab dengan Hong Lai dan Hong Mu. Oleh karena itu, dia juga tahu itu dua orang ini adalah ahli sejati Do Huangs. Dengan kekuatan gabungan mereka, keduanya bisa bertarung melawan bintang 6 Do Huang. Apakah kedua orang ini benar-benar berakhir dikalahkan oleh tangan pria muda yang muncul lebih muda darinya? Kalau begitu, apa kamu pikir ada orang lain di kelompok kita yang bisa melakukan ini? Han Sue sepertinya tidak menyukai Han Lin sedikit. Oleh karena itu, nada suaranya tidak sedikit sopan. Setelah tersedak oleh kata-kata Han Sue, ekspresi Han Lin berganti-ganti antara hijau dan putih sesaat sebelum dengan paksa menekan kecemburuan di dalam hatinya. Jika para tetua di klan tahu itu dia memperlakukan seorang tamu kehormatan dari klan sedemikian rupa, dia pasti akan dihukum. Hihihi, aku nekat tadi. Han Lin tersenyum agak tidak wajar ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Han Sue dan berkata, "Sue Mei, ayo pergi. Kita harus kembali ke klan terlebih dahulu." Kepala klan dan yang lainnya sangat khawatir. Han Sue mengangguk sedikit. Dia menginstruksikan beberapa orang untuk membuang Hong Mu dan Hong Lai bawah sadar ke dalam kereta. Setelah itu, dia dengan cepat menoleh ke Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Tuan Xiao Yan, ayo pergi. Biarkan aku memperkenalkan anggota klan kepadamu." Xiao Yan sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Dia benar-benar tidak ingin terlalu terlibat dengan hal-hal dalam klan Han. Namun, ketika dia melihat tatapan memelas di mata Han Sue, dia hanya bisa menghela napas, melambaikan tangannya, dan berkata, "Pimpin jalan." Senyum hangat sekali lagi muncul di wajah Han Sue ketika dia melihat Xiao Yan mengangguk. Sikap dinginnya sepertinya benar-benar menghilang di depannya. Hal ini menyebabkan Han Lin di samping untuk membakar dengan nyala api di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat saudara sepupunya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh memperlakukan seorang pria dengan cara ini setelah bertahun-tahun. Selain itu, hal yang menyebabkan dia berhati-hati adalah itu usia pria ini sepertinya mirip dengan miliknya. Namun, dia tidak berani mengekspresikan emosi ini di wajahnya setelah menyadari kekuatan Xiao Yan. Oleh karena itu, dia hanya bisa memasang senyum kuat, berbalik, dan memimpin jalan di depan dengan perut penuh kemarahan. Klan Han memang memiliki kekuatan dan reputasi yang sangat kuat di dalam kota Tianbei. Ini bisa dilihat dari bagaimana mereka dihilangkan dari diperiksa ketika mereka memasuki kota. Konvoi perlahan memasuki kota. Sebuah suara yang hidup dan berisik menerkam mereka, menyebabkan Xiao Yan, yang telah tinggal di padang pasir selama beberapa hari, untuk menemukan kesulitan untuk menyesuaikan diri dalam waktu singkat. Ukuran kota Tianbei tidak lebih kecil dari kota-kota yang pernah dilihat Xiao Yan di masa lalu. Mungkin itu karena perencanaan yang baik, tetapi seluruh kota memiliki suasana yang megah. Jalan-jalan yang luas memiliki aliran orang yang tak henti-hentinya, mengungkap banyak orang di kota.
Klan Han terletak di bagian selatan kota Tianbei. Seberang itu klan Hong, yang menduduki bagian utara. Kedua klan ini seperti dua penguasa kota ini, kedua belah pihak secara merata membagi kota menjadi dua bagian yang berbeda. Tentu saja, kota ini juga memiliki beberapa faksi kecil lainnya. Namun, mereka agak tidak signifikan dibandingkan dengan klan Han dan Hong. Mereka hanya bisa bertahan di dalam retakan. Mereka tampak melayang sambil memandang dua makhluk besar di kota. Kelompok Xiaoyan melewati banyak jalan dan jalan di kota selama hampir setengah jam sebelum mereka perlahan berhenti di depan sebuah halaman yang menempati sebidang tanah yang sangat luas. Ketika konvoi mencapai pintu masuk halaman, mereka secara tidak sengaja melihat cukup banyak kereta berhenti di tempat ini. Gerbong ini memiliki lencana berwarna merah serupa. Ekspresi Han Sui dan Han Ling berubah sedikit setelah melihat adegan ini. Ekspresi yang terakhir itu suram saat dia berkata, "Orang-orang dari klan Hong. Mereka benar-benar berani datang ke klan Han kami dan berperilaku kejam." Memasukkan. Wajah cantik Han Sui memiliki al jadi memulihkan esnya. Dia menginstruksikan kelompok Han Chong untuk membongkar barang-barang di konvoi sebelum melompat turun dari kudanya. Dia kemudian dengan cepat masuk ke manor. Di belakangnya, Xiaoyan ragu sejenak sebelum mengikuti. Xiaoyan mengikuti Han Sui ke manor. Sepanjang jalan, ia bertemu dengan beberapa pelayan wanita dan menjadi sadar akan apa yang terjadi setelah beberapa penyelidikan. Tampaknya tidak lama setelah Han Lin pergi, klan Hong telah memimpin beberapa orang untuk menerobos masuk klan Han. Saat ini, kedua belah pihak terjerat satu sama lain di ruang pertemuan. Han Sui meningkatkan kecepatan langkahnya ketika dia menyadari lokasinya. Dia memimpin Xiaoyan dan Han Lin melalui berbagai jalan kecil sebelum sebuah aula yang sangat megah muncul di depan mata Xiaoyan. Meskipun cukup jauh, Xiaoyan bisa secara samar-samar melihat banyak tokoh yang berkumpul di ruang pertemuan. Han Sui dengan lembut melambaikan tangannya saat mereka mendekat. Dia memimpin Xiaoyan ke sudut di mana mereka secara kebetulan dapat melihat interior ruang pertemuan. Matanya yang cantik terfokus tajam pada interior aula. Tatapan Xiaoyan juga mengikuti miliknya dan menoleh. Ini menyapu sekali di sekitar aula sebelum tiba-tiba berhenti pada sosok terang berwarna perak. Wajahnya langsung tercengang. Han Yue. Kenapa dia menjadi dia? Dia anggota klan Han. Tidak heran aku pikir Han Sui sedikit familiar ketika aku melihatnya. Mereka sebenarnya adalah saudara perempuan. Xiaoyan mendapat kesan mendalam tentang senior ini di Akademi Batin saat itu. Pada saat itu, dia diam-diam merenggut susu penemp tubuh inti bumi, yang dia coba dapatkan dengan susah payah. Dia merasa agak menyesal atas hal itu. Namun, pada saat dia keluar dari menara pengelasan Ki Langit bersinar 2 tahun kemudian, Han Yue sudah lulus dan pergi. Dengan demikian, ini telah menjadi penyesalan di dalam hatinya. Tanpa diduga, faksi pertama yang ia hubungi ketika tiba di dataran tengah adalah klannya. Kata afinitas benar-benar sesuatu yang sulit dimengerti. Suasana di ruang pertemuan cukup tegang. Banyak ahli dari klan Hong telah menyilangkan tangan mereka di depan dada mereka saat mereka melihat anggota klan Han dengan senyum dingin. Duduk di tempat pemimpin mereka adalah seorang pria berpakaian hijau. Pria itu berusia sekitar 26 hingga 27 tahun. Wajahnya tidak bisa dianggap tampan, tetapi juga memiliki daya pikat. Di antara alisnya ada aura sombong yang sulit disembunyikan. Namun, ia memang memiliki modal untuk bertindak dengan cara yang mendominasi ini. Hong Chen, bukankah kamu akan sedikit berlebihan dengan membawa orang untuk menerobos masuk klan Hanku hari ini?
Jangan berpikir itu kamu dapat bertindak tanpa rasa takut hanya karena kamu adalah murid dari Wind Lightning Pavilion. Alasan klan Han kami memiliki berdiri di kota Tianbei ini selama bertahun-tahun bukan karena kami diinjak oleh orang lain. Seorang pria setengah baya dengan pakaian brilian perlahan-lahan berkata di aula besar. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi memiliki otoritas bahkan tanpa kemarahan. Paman Han tidak perlu mengancam keponakan ini. Alasan aku di sini hari ini adalah untuk menanyakan apakah ada jawaban atas kondisi yang telah disebutkan oleh klan Hong aku beberapa hari yang lalu. Pria berbaju hijau itu, yang dipanggil Hong Chen, tersenyum dengan cara yang tidak terganggu. Tatapannya segera beralih ke wanita berambut perak di sisi yang wajahnya tidak menunjukkan riak sedikit pun sebelum membuka mulutnya dan tertawa. Keponakan tidak terkait darah dalam kasus ini. Itu hanya sebutan untuk menyebut seseorang dari generasi yang lebih muda dalam keluarga yang akrab. Han klan kami tidak memiliki kebiasaan memiliki dua putri menunggu pada satu suami. Selain itu, aku juga tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Klan Han aku pasti tidak akan menyetujui permintaan klan Hong kamu. Pria paruh baya berbicara tegas. Hihi, dalam hal ini, kamu tidak seharusnya menyalahkan klan Hong kita karena tidak memperhitungkan hubungan kita. Mendengar ini, wajah Hong Chen juga tampak suram sambil menjawab dengan senyum dingin. Bahkan jika klan Han aku tidak dapat dibandingkan dengan klan Hong kamu, aku berani mengatakan itu jika klan Hong kamu ingin menelan klan Han aku, kamu pasti akan menderita kerugian serius. Pria paruh baya menatap Hong Chen dengan cara yang padat saat dia perlahan berbicara. Hong Chen sekali lagi dengan dingin tertawa. Dia berdiri dan secara acak berkata, mungkin Paman Han tidak menyadari itu keponakan ini baru-baru ini secara resmi menjadi murid Inner Hall dari Wind Lightning Pavilion. Kata-kata Hong Chen tampak seperti bom berat, yang telah dilemparkan ke aula. Tidak hanya ekspresi semua orang sangat berubah, tapi bahkan Han Yue yang biasanya tanpa ekspresi juga menggerakkan bulu matanya yang panjang. Pria paruh baya yang menjadi suram. Di bawah kesuraman ini juga merupakan kepahitan. Dia tidak berharap itu Hong Chen ini benar-benar akan mampu menjadi murid Inner Hall dari Wind Lightning Pavilion. Oleh karena itu, otoritas yang dia harus berbicara dalam Wind Lightning Pavilion akan meningkat cukup signifikan, dan pengaruh klan Hong akan sangat berkembang. Karena klan Han pernah memiliki hubungan dengan klan Hong, aku bisa memberikan klan Han kamu jalan. Selama klan Han kamu dapat menemukan seseorang di generasi yang sama, terlepas dari apakah orang tersebut berasal dari klan Han, untuk mengalahkan aku di Skystone State di kota 3 hari dari sekarang, klan Hong aku tidak akan menemukan masalah dengan klan Han kamu selama 10 tahun. Tentu saja, jika kamu kalah, Han Sui dan Han Yue akan menjadi milikku. Apa yang kamu mengatakan? Hong Chen tertawa terbahak-bahak dan segera berbicara ketika dia melihat wajah para anggota klan Han secara drastis berubah. Pria paruh baya dan beberapa tetua klan Han tanpa sadar mengubah ekspresi mereka ketika mereka mendengar ini. Meskipun kata-kata Hong Chen ini arogan, bakatnya dalam pelatihan memang luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan dipilih oleh Wind Lightning Pavilion. Kekuatannya saat ini mungkin sekitar 7 atau 8 bintang Do Huang. Di antara generasi yang sama, siapa yang cocok untuknya? Kompetisi ini pada dasarnya digunakan untuk menggertak orang lain, namun, jika mereka tidak menerima pertandingan, kemungkinan klan Hong akan menggunakan metode kekuatan fisik. Jika Wind Lightning Pavilion akan campur tangan pada waktu itu, klan Han akan benar-benar mengalami kesulitan melarikan diri dari bencana ini. Kesunyian berlanjut untuk waktu yang lama di dalam aula. Akhirnya, itu rusak oleh suara dingin.
Baiklah, klan Hanku akan menerima tantangan. Namun, jika kami kalah, aku akan menikahimu, tapi adikku tidak akan. Hong Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya memanas saat dia melihat Han Sui berambut perak. Sesaat kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Baiklah, kita akan melakukan apa yang kamu katakan. Tidak apa-apa jika aku menikahi kakak perempuan itu lebih dulu. Karena ini adalah kasusnya, Hong Chen harus mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang untuk hari ini. Kita akan bertemu di Skystone Estate 3 hari kemudian. Hong Chen melambaikan tangannya setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia memimpin kelompok besar dan menyerbu keluar. Akhirnya, mereka dengan cepat menghilang di luar halaman. Suasana di dalam aula masih sepi karena semua orang menyaksikan Hong Chen pergi. Sesaat kemudian, pria paruh baya itu akhirnya menghela nafas pelan dan berkata, "Yue, apakah kamu memiliki kepercayaan diri?" "Tidak," Han Yue mengencangkan tangannya. Dia menghirup nafas udara dan berkata, "Namun, apakah ada metode lain selain ini?" Di kota Tianbei, hampir tidak ada orang di generasi yang sama yang bisa maju ke kelas Do Huang. Mereka yang bisa bersaing dengan Hong Chen pada dasarnya tidak ada. Mereka mendorong klan Han kita ke jalan kematian. Hanya dengan melakukan ini kita akan dapat mengambil waktu untuk bernafas. Kata siapa? Aku punya pilihan yang lebih baik. Suara Han Yue baru saja terdengar ketika sebuah suara yang jelas memancar dari luar aula. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat Han Sui berlari masuk. Mereka semua bersukacita. "Hai gadis, akhirnya kau kembali. Bagaimanapun, tidak perlu bagimu untuk terlibat secara acak dalam masalah ini." Pria paruh baya itu memandang Han Sui, memberinya senyum menyayanginya sebelum melambaikan tangannya. Hong Chen secara alami memiliki cukup banyak keyakinan baginya untuk mengatakan hal-hal itu. Dia kesulitan menemukan lawan di antara generasi yang sama di dalam kota Tianbei. Bagaimana akan ada pilihan yang lebih cocok untuk klan Han maka Han Yue? Han Sui tidak menjelaskan lebih dalam menghadapi kata-kata pria paruh baya itu. Dia berbalik, menghadap keluar, dan berkata, "Masuklah." Semua orang di aula tanpa sadar mengangkat kepala mereka dengan terkejut ketika mereka melihat tindakannya. Beberapa gumaman suara juga terdengar di dalam hati mereka saat tatapan mereka terlempar keluar dari aula. Apakah gadis ini benar-benar memiliki pilihan yang lebih baik? Sesaat kemudian, seorang pemuda berpakaian linen, pria muda mengenakan ekspresi tak berdaya saat dia perlahan memasuki ruangan di depan mata semua orang. Tatapannya berhenti di Han Yue, yang tiba-tiba berdiri setelah melihat dia. Dia dengan datar tertawa, "Senior Han Yue, sudah beberapa tahun sejak kita terakhir bertemu. Bagaimana kabarmu?" Bahkan dengan karakter Han Yue, mulut kecilnya yang seperti bunga persik telah tanpa sadar melebar saat dia melihat wajah yang halus dan tampan, yang mengenakan senyuman canggung, milik pemuda itu dalam pakaian linen biasa. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berteriak kaget, "Xiao Yan, kenapa kamu ada di sini?" Xiao Yan membentangkan tangannya. Akan menjadi cerita panjang jika dia menjawabnya. Sis, apa kamu kenal dengan Tuan Xiao Yan?" Han Sui juga terkejut ketika Han Yue memanggil nama Xiao Yan. Masalah dunia ini tidak bisa begitu kebetulan, bukan? Mata cantik Han Yue menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia tersenyum manis. Senyumnya yang cantik seperti bunga-bunga menyebabkan suasana tegang di dalam aula untuk mengurangi sedikit. Matanya yang cantik berkeliaran sekali di sekitar Xiao Yan sebelum dia dengan menggoda berkata, "Aku secara alami berkenalan dengannya. Jika kita membicarakannya, aku bisa dianggap seniornya di sekolah." Hihihi,
Apakah adik laki-laki ini juga murid Akademi Batin di Akademi Jianan? Dikabarkan itu persyaratan yang diberikan oleh Akademi Batin untuk menerima siswa sangat ketat. Dengan bisa masuk, adik kecil ini juga harus menjadi individu yang sangat berbakat. Pria paruh baya dengan pakaian brilian di samping tersenyum saat dia berbicara pada saat ini. Kata-kata ini bukan kata-kata kosong. Dia telah menimbang Xiao Yan secara detail ketika dia pertama kali muncul. Setelah itu, dia terkejut menemukan itu bahkan dia, yang memiliki setengah kaki di kelas Douzong, tidak dapat melihat dengan jelas garis bawah pemuda ini. Ini ayahku, kepala klan Han, Han Qi. Han Sui dengan lembut memperkenalkan Xiao Yan. Dia lebih dari sekedar individu berbakat. Dia berani menantang ahli Do Huang ketika dia hanya seorang dadoshi. Setelah memasuki Akademi Batin selama kurang dari setahun, dia telah menjadi 3 besar dalam peringkat kuat. Semangat dan bakat seperti ini tidak dapat dibandingkan dengan Inner Academy. Han Yue menutup mulutnya dan tertawa pelan. Sikapnya yang elegan sangat menarik. Ekspresi dari anggota klan Han di aula sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang Akademi Jianan. Tentu saja, mereka tahu itu sebagian besar siswa di sana memiliki bakat yang luar biasa. Terlebih lagi, mereka yang bisa menjadi individu teratas di sana adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Tidak disangka itu pria yang tampaknya biasa ini sebenarnya memiliki latar belakang seperti itu. Han Sui juga menoleh untuk melihat Xiao Yan. Dia terkejut setelah mendengar kata-kata Han Yue. Kecemerlangan di mata cantiknya bahkan lebih padat. Dia telah mendengar Han Yue menyebutkan apa yang disebut peringkat kuat di Akademi Jianan. Bahkan dengan bakat Han Yue, dia bisa berada di peringkat 10 besar. Orang-orang di atas 10 adalah individu yang sangat berbakat. 3 teratas mungkin harus digambarkan dengan kata monster. Senior Han Yue telah memujiku terlalu banyak. Hal-hal itu hanya karena aku memiliki keberuntungan. Xiao Yan tertawa pahit saat dia menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Han Yue memujinya. Han Yue tersenyum sedikit. Melihat itu Xiao Yan tidak ingin terjerat masalah ini. Dia mengubah topik dan bertanya dengan aneh, "Kenapa kamu bersama Sue Er?" Han Sue di samping dengan cepat mengambil alih percakapan ketika dia mendengar ini. Dia berbicara kasar tentang apa yang terjadi di padang pasir dan hal-hal yang terjadi di sepanjang jalan. Jadi itulah yang terjadi, kita benar-benar harus berterima kasih kepada adik kecil Xiao Yan. Jika kamu tidak menyandarkan tangan, kemungkinan itu putri mudaku dan konvoi klan Han akan mengalami kesulitan melarikan diri dari bencana. Ekspresi pria berjubah cemerlang berubah ketika ia mendengar Han Sui menjelaskan kejadian tak terduga di sepanjang jalan. Dia segera berdiri, menangkupkan tangannya ke Xiao Yan, dan berbicara dengan suara yang dalam. Klan Het Han terlalu sopan. Wajar jika aku membalas budi setelah diselamatkan oleh orang lain. Xiao Yan tersenyum saat dia berbicara. Hihihi, karena kamu kenal dengan Yue Er dan kamu juga penyelamat Sue Er, kamu bisa memanggilku Paman Han jika kamu tidak menyukainya. Istilah kepala klan Han benar-benar terlalu asing. Han Exi melambaikan kepalanya dan tertawa dengan suara yang jelas. Mendengar ini, Xiao Yan merasa sulit untuk menolak dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ayah, apakah klan Hong di sini membuat masalah lagi? Melihat itu kedua belah pihak secara singkat berkenalan, Han Sui tiba-tiba mengerutkan alisnya dan bertanya. Klan Hong selalu ingin mendominasi kota Tianbei sendirian. Mereka selalu melihat klan Han kami sebagai pemandangan buruk. Itu tidak ada di masa lalu ketika kekuatan kami kurang lebih sama. Namun, Hong Chen baru-baru ini kembali ke kota Tianbei,
Dikabarkan itu ia telah menjadi murid Inner Hall di Wind Lightning Northern Pavilion. Statusnya sudah sangat berbeda dari masa lalu. Menggunakan ini, reputasi Hong Klan juga telah melambung. Saat ini, banyak faksi netral dalam kota Tianbei sudah condong ke arah klan Hong. Han Chi menghela nafas saat menjelaskan situasinya. Wind Lightning Northern Pavilion. Bukankah itu Wind Lightning Pavilion? Xiao Yan bertanya pada Han Sui dengan suara lembut yang agak meragukan ketika dia mendengar ini. The Wind Lightning Pavilion dibagi menjadi 4 pavilion, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Mereka terletak di 4 penjuru wilayah utara dataran tengah. Itu Wind Lightning Northern Pavilion di Chifeng Mountain 500 km dari kota Tianbei. Hong Chen adalah murid Inner Hall dari Wind Lightning Northern Pavilion. Han Sui menjelaskan. Xiao Yan akhirnya tiba-tiba mengerti. Segera, dia sekali lagi merasa terkejut dengan kekuatan dari Wind Lightning Pavilion. Hanya sebuah pavilion cabang sudah cukup untuk membuat klan Han ketakutan seperti itu. Meskipun sebagian dari alasan itu Hong Chen telah membuat permintaan seperti itu untuk adikmu dan kamu untuk menikah dengannya adalah karena kamu dan kakakmu telah menarik perhatiannya. Bagian yang lebih besar dari itu mungkin karena dia berencana untuk secara bertahap mengikis klan Han kita. Aku tentu saja tidak akan menyetujui permintaan dan trik seperti itu. Klan Hong mungkin sangat kuat, tetapi kemungkinan mereka akan menderita kerugian besar jika mereka benar-benar menyerang klan Han kami. Han Chi perlahan berbicara. Han Sui mengencangkan tangannya dan dengan dingin berkata, karena itu, orang itu telah mengajukan permintaan seperti itu untuk mendapatkan seseorang dari generasi yang sama untuk melawannya. Orang yang paling luar biasa di klan Han dari generasi yang sama adalah kakak perempuanmu. Namun, dia saat ini baru saja maju ke kelas Do Huang. Selain itu, ini karena dia memiliki pertemuan khusus. Itu Hong Chen, namun, setidaknya tingkat 7 bintang Do Huang. Menambahkan banyak keterampilan Do kelas tinggi dari Wind Lightning Pavilion, Han Yue tidak cocok untuknya. Han Chi tertawa pahit dan melanjutkan, selain itu, lupakan tentang klan Han. Di antara generasi yang sama dalam kota Tianbei, seseorang akan sulit sekali menemukan seseorang yang bisa bersaing dengan Hong Chen. Hong Chen secara alami penuh percaya diri untuk menyebutkan dengan berani kondisi seperti itu, karenanya, klan Han memang memiliki beberapa masalah kali ini. Ini mungkin sedikit merepotkan, tapi itu tidak mustahil untuk diselesaikan. Tentu saja, prasyaratnya adalah jika seseorang bersedia mengulurkan tangan. Han Yue tersenyum dan tiba-tiba terseduh-seduh. Banyak tatapan di aula segera mengambil petunjuk dan dilemparkan ke Xiao Yan setelah mereka mendengar kata-katanya. Han Sui juga menganggukkan kepalanya ke samping. Itu benar, Tuan Xiao Yan sangat kuat. Jika dia bisa membantu, dia akan bisa mengalahkan Hong Chen. Xiao Yan tanpa sadar merasa agak tak berdaya ketika dilihat oleh begitu banyak orang. Kedua saudara perempuan ini memiliki kedinginan yang membuat orang-orang berada pada jarak yang sangat jauh di permukaan mereka. Namun, mereka tampaknya menyembunyikan kelicikan di bawah kedinginan itu. Han Yue mengatupkan gigi peraknya ketika dia melihat ekspresi tak berdaya Xiao Yan. Dia segera mengambil beberapa langkah ke depan dan menggunakan suara yang hanya mereka berdua bisa mendengar. Xiao Yan, masalah ini sangat penting bagi klan Han aku. Mudah-mudahan, kamu dapat membantu akun kami di masa lalu. Paling tidak, aku tidak akan mengganggumu tentang bagaimana kamu secara diam-diam mengambil susu penem tubuh inti bumi yang kutemukan. Ekspresi Xiao Yan segera menjadi malu ketika mendengar ini. Dia bertanya dengan kikuk, Senior Han Sui, bagaimana kamu tahu tentang itu?
Sudahkah kamu lupa itu kera besar yang menjaga susu penem tubuh inti bumi tahu bagaimana berbicara bahasa manusia? Han Yue dengan lembut tertawa. Xiao Yan tersenyum pahit. Sebenarnya binatang itu. Apa yang kamu katakan? Tatapan Han Yue terkunci ke Xiao Yan. Matanya yang cantik mengandung ekspresi memohon. Xiao Yan memasuki pikirannya. Melihat itu Xiao Yan telah menjadi tenang, Han Yue tanpa sadar sedikit kecewa. Dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya, muncul untuk mengumpulkan keberaniannya. Dia berkata, selama kamu dapat membantu klan Han aku melalui krisis ini, aku. Apakah kamu juga berpikir untuk menjadi selirku? Sudut mulut Xiao Yan berkedut saat dia melanjutkan kata-katanya. Kemerahan melonjak ke wajah cantik Han Yue ketika dia mendengar ini. Bahkan ujung telinganya yang indah menjadi panas. Jangan katakan ini. Aku benar-benar takut. Xiao Yan tertawa pahit. Mereka memang saudara perempuan. Bisakah hati mereka bergema satu sama lain? Mereka tahu apa yang paling ia takutkan. Aku tidak bisa menjamin apa-apa. Yang bisa aku katakan adalah itu aku akan mencoba yang terbaik. Xiao Yan menghela nafas. Mungkin itu karena dia merasa sedikit menyesal karena telah diam-diam mencuri susu tubuh Quen Qing Core yang ditemukan Han Yue. Oleh karena itu, Xiao Yan mengangguk perlahan setelah merenung sejenak. Kejutan mengemuka di mata cantik Han Yue. Dia melihat Xiao Yan mengangguk. Matanya bersinar saat dia menatapnya. Benarkah? Xiao Yan hanya bisa mengangguk sekali lagi di bawah fokus mata yang bersinar itu. Ayah, karena Hong Chen adalah orang yang membuang kata-kata yang mengatakan lawannya akan dihitung selama itu adalah seseorang dari generasinya terlepas dari apakah orang itu adalah anggota klan Han, Tuan Xiao Yan pasti akan menjadi pilihan terbaik. Han Sue tersenyum manis ke arah Xiao Yan sebelum berbalik untuk berbicara dengan Han Qi. Hihihi, sebagai ayahmu, aku secara alami akan mempercayai penglihatanmu. Namun, masalah ini memiliki implikasi yang terlalu besar. Meskipun adik kecil Xiao Yan mampu menangkap Hong Lai dan Hong Mu hidup-hidup, titik ini adalah sesuatu yang Hong Chen dapat juga. Menjadi murid dari Wind Lightning Pavilion, dia tahu banyak teknik do kelas tinggi yang kuat. Lupakan mereka yang memiliki level yang sama, bahkan mereka yang 1 atau 2 bintang yang lebih kuat darinya kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk mengalahkannya, mungkin menyebabkan bercak-bercak terbentuk di hati adik Xiao Yan, tetapi pisau dan pedang tidak memiliki mata dalam pertandingan semacam itu. Jika kecelakaan terjadi pada kamu sebagai hasilnya, klan Han kami akan merasa sangat menyesal. Han Qi ragu-ragu untuk sesaat sebelum berbicara dengan senyum pahit. Ayah, kamu tidak percaya Tuan Xiao Yan bisa mengalahkan Hong Chen? Han Sue di samping menginjak kakinya. Dia telah menghabiskan banyak nafas untuk mengundang Dewa Agung ini berakhir. Jika kata-kata Han Qi ini menyinggung perasaannya, kemana dia akan menangis? Han Qi hanya bisa tersenyum pahit saat dia ditanyai oleh dua putrinya dengan cara ini. Bukan karena dia tidak percaya Xiao Yan, tapi kekuatan Hong Chen memang terlalu besar. Jika mereka kalah dalam pertandingan ini, itu akan mempengaruhi sisa hidup Han Yue. Lupakan tentang dia, itu mungkin itu seluruh klan Han, dengan pengecualian dua gadis ini, tidak akan berani menjadi begitu ceroboh. Yue tidak perlu terus memaksa kakak laki-laki. Mengapa kita tidak melakukan ini? Karena kalian berdua memiliki kepercayaan diri seperti ini pada adik kecilnya Xiao Yan, mengapa kau tidak mengizinkan paman untuk maju ke depan dan mengujinya? Bagaimanapun, masalah ini menyangkut kelangsungan hidup klan Han dan bahkan tidak mampu mengawasi sedikit pun. Seorang pria setengah baya yang muncul sekitar 40 atau lebih perlahan berdiri dan tersenyum saat dia menyarankan sesuatu kepada Han Sue dan Han Yue.
Selama adik kecil ini Xiao Yan mampu menahan seranganku selama 10 pertukaran tanpa kalah, kami akan memungkinkan dia untuk berpartisipasi dalam pertandingan ini. Apa yang kau katakan? Han Sui dan Han Yue ragu-ragu sesaat ketika mereka mendengar ini. Mereka bertukar tatapan dengan satu sama lain sebelum menoleh untuk melihat Xiao Yan. Mereka berbicara dengan cara yang agak tidak pasti. Ini adalah paman kedua aku, Han Tian. Kekuatannya adalah sekitar 8 bintang Do Huang. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Xiao Yan juga memahami pentingnya pertandingan dengan Hong Chen menuju klan Han dan Han Yue. Oleh karena itu, ia sedikit tersentuh oleh keyakinan Han Sui dan Han Yue dalam dirinya. Mereka mempertaruhkan seluruh nasib mereka padanya. Xiao Yan dengan lembut tertawa. Dia perlahan melangkah maju, menangkupkan tangannya ke arah Han Tian, dan berkata, "Jika aku dipukul olehmu bahkan sekali dalam 10 pertukaran, aku akan berhenti menyebutkan masalah ini." Seluruh aula itu gempar saat kata-kata ini terdengar. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini, bahkan Han Sui dan Han Yue di aula juga menjadi tercengang. Dia akan mundur jika tubuhnya tersentuh dalam 10 pertukaran. Meskipun mereka benar-benar yakin pada Xiao Yan, Han Tian pada akhirnya adalah bintang 8 asli Do Huang terlepas dari bagaimana orang meletakkannya. Bahkan jika kekuatan sebenarnya Xiao Yan mirip dengannya, mengatakan kata-kata ini benar-benar sedikit arogan. Hihihi, sepertinya adik kecil Xiao Yan benar-benar memiliki kepercayaan diri yang besar. Han Qi tertawa. Dia adalah yang pertama pulih setelah tertegun sejenak. Sebagian besar orang yang bisa masuk Akademi Batin adalah individu yang sangat berbakat. Karena Xiao Yan di depannya berani membuka mulutnya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, dia dengan sengaja menggunakan ini untuk melarikan diri dari masalah atau dia benar-benar percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia benar-benar berharap itu yang terakhir dalam situasi seperti ini. Xiao Yan, bisakah kau melakukannya? Paman kedua berlatih metode Qi hubungan angin. Agility adalah sesuatu yang dia mengkhususkan dalam. Jika kamu melakukan ini, Han Yue ragu sejenak sebelum memutar kepalanya dan dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan. Karena kalian berdua telah memujiku sepanjang jalan sampai ke langit di depan begitu banyak orang, itu akan menjadi kesalahanku untuk tampil biasa. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya berhenti di Han Tian dan berkata, "Tuan Han Tian, tolong serang." Haha, orang baik. Keangkuhan ini benar-benar bisa bersaing dengan Hong Chen itu. Baiklah, karena kamu bersikeras melakukannya, aku akan mencoba dan melihat bagaimana kamu akan menghentikanku menyentuhmu dalam 10 pertukaran. Han Tian tertawa dengan keras. Dia melangkah maju dan kuat Do Qi melonjak dari tubuhnya seperti banjir. Segera, banyak angin spiral terbentuk di sekelilingnya. Angin liar yang melolong, meniup lapisan debu di tanah aula. Hati-hati, melihat Han Tian manuvernya Do Qi, Han Yue dan Han Sui juga buru-buru mundur. Mereka mengingatkan Xiao Yan dengan cara khawatir. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Namun, tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Lengannya berkibar di bawah angin liar yang menuju ke arahnya. Tapi mata hitam gelapnya menjadi sangat terang saat ini. Adik laki-laki Xiao Yan, kamu harus berhati-hati. Ini 9 belokan langkah angin adalah keterampilan Do yang memberi aku reputasi aku. Hari ini, aku akan menampilkannya. Jangan salahkan aku karena membuli seseorang yang lebih muda hanya karena aku lebih tua. Angin kencang berlama-lama di atas kaki Han Tian saat dia dengan lembut berteriak. Segera, kakinya menginjak ke depan. Zing! Angin liar diaduk setelah langkah kakinya jatuh. Tubuh Han Tian langsung menghilang dalam angin yang menderu. Cahaya bersinar di mata Xiao Yan. Detik berikutnya,
Tubuhnya tiba-tiba melangkah maju tanpa ada peringatan sebelumnya. Mengikuti gerakan tubuhnya, sebuah tangan yang dibungkus oleh tebal doki terbang melewatinya. Apa persepsi yang tajam? Mengalir angin putaran kedua. Kejutan segera melintas di mata Hantian setelah telapak tangannya yang pertama terjawab. Segera, kakinya dengan cepat membentuk dua busur misterius, mengubah tubuhnya menjadi angin spiral yang menerkam ke arah Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum di wajah Hantian, yang mengikutinya erat. Kakinya mendarat di tanah dan ledakan terdengar di bawah mereka. Kekuatan mendorong menyebabkan tubuh Xiao Yan untuk menembak ke depan. Langkah ledakan, kelincahan jenis pertama Xiao Yan, teknik Dou. Dia tidak menampilkannya selama bertahun-tahun setelah mendapatkan gerakan kilat 3000, sekarang dia telah menggunakannya dengan kontrol mikronya. Efeknya secara alami bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan saat itu. Giliran ketiga. Xiao Yan baru saja menstabilkan dirinya ketika tangisan tiba-tiba terpancar dari belakangnya. Angin liar melonjak. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Kaki kanannya dengan lembut menekan tanah. Jari-jari kakinya menempel ke tanah dan dengan cepat memiringkan tubuhnya, secara sempit menghindari serangan yang datang dari belakangnya. Seluruh bagian dalam aula pada dasarnya diresapi oleh kekuatan spiritualnya. Bahkan aktivitas sekecil apapun akan dirasakan oleh Xiao Yan. Meskipun Hantian yang disebut 9 langkah angin berputar mampu mengaduk angin liar yang akan menyembunyikan tubuhnya, itu benar-benar tidak efektif dalam menghadapi kekuatan spiritual yang menyelidik. Dengan kata lain, setiap tindakannya jelas terpatri dalam pikiran Xiao Yan. Dalam situasi seperti itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan untuk menyerang Xiao Yan. Selain itu, jika seseorang berbicara tentang kelincahan kemampuan, Hantian memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Bagus, kamu punya kemampuan. Gilir keempat, ekspresi Hantian juga secara bertahap menjadi serius setelah 3 serangannya dilakukan oleh Xiao Yan. Dia mengeluarkan teriakan dalam dan doki berwarna hijau pucat bersiul dan berputar di atas permukaan tubuhnya. Sebuah gaya isap melonjak keluar dari dalamnya, menyebabkan semua orang di aula buru-buru mundur. Kekuatan hisap melonjak dan kecepatan Hantian juga sangat melonjak. Dengan suara siu, dia berubah menjadi cahaya hijau yang melesat menuju Xiao Yan. Namun, yang terakhir menghindarinya sekali lagi dengan sudut yang orang biasa tidak harapkan. Giliran kelima. Giliran keenam. Pertarungan di dalam aula menjadi semakin intens. Kecepatan Hantian juga menjadi lebih dan lebih menakutkan. Pada akhirnya, hampir tidak ada seorang pun, selain beberapa orang, bisa melihat sosoknya. Yang bisa mereka rasakan adalah gaya isap yang berulang kali menyebar dari angin yang berputar. Meskipun demikian, ekspresi pria berpakaian linen masih tetap tenang. Jejaknya kadang-kadang bergerak maju dan sesekali menarik diri atau mungkin dia akan miring ke samping. Setiap gerakan kecil memungkinkan dia untuk tidak menghindar dari serangan Hantian. Impresif. Wajah cantik Han Sui dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menyaksikan Xiao Yan yang santai. Dia akhirnya tanpa sadar berseru dengan suara lembut. Dia memang sangat ketakutan Tening. Sepertinya dia telah menjadi lebih kuat selama tahun-tahun ini. Han Yue juga sedikit mengangguk. Meskipun Xiao Yan bisa bertarung dengan seorang ahli Dou Huang di masa lalu, dia jauh dari cara berjalan santai ini. Orang ini sangat kuat. Han Qi melihat pertukaran yang mempesona di medan perang. Wajahnya juga perlahan-lahan berubah serius sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Jika dia terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan saudara kedua, sepertinya saudara kedua tidak akan cocok untuknya. Menurut dugaanku,
Orang ini mungkin benar-benar bisa bertarung dengan Hong Chen. Seorang pria yang terlihat agak mirip dengan Han Chi perlahan berbicara. Hihihi, mari kita terus menonton dan melihat apakah dia benar-benar bisa menghindar semua dari 19 langkah angin kedua saudara. Han Chi tersenyum dan menjawab saat matanya menyaksikan pertempuran itu. 9 bergantian. Wajah Han Tian sudah berubah hijau pada saat ini. Sebuah angin spiral berwarna hijau tua dengan liar berputar di bawah kakinya. Tanah yang keras juga retak ketika dia bergerak, memperlihatkan tanah di bawahnya. Siu, cahaya hijau melintas di aula besar. Pada akhirnya, bagaimanapun, itu hanya menyentuh lengan Xiao Yan saat terbang melewati. 10 bergantian, 9 langkah angin. Han Tian tiba-tiba menjerit keras ketika serangannya gagal lagi. Tubuhnya berbalik dan berubah menjadi angin. Dia mengambil 9 langkah dengan cara lingkaran 10 kaki dari Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Mengikuti 9 langkah, 9 angin berputar berwarna hijau muncul, benar-benar menyegel semua jalan mundur Xiao Yan. Ikut. Segel tangan Han Tian bergerak dan 9 angin spiral segera mengeluarkan suara angin berputar. Segera, mereka berputar dengan cara liar dan merobek menuju Xiao Yan di tengah. Kali ini, aku akan melihat bagaimana kau menghindarinya. Han Tian tertawa terbahak-bahak di Xiao Yan yang disegel dalam angin spiral. Berhenti. Sebuah teriakan lembut dipancarkan dari tengah 9 angin spiral saat tawa Han Tian terdengar. Segera, ruang sedikit berfluktuasi. 9 angin spiral benar-benar berhenti untuk sesaat. Begitu angin spiral itu berhenti, cahaya perak muncul dengan cara yang seperti kilat. Ini segera berubah menjadi sosok manusia yang perlahan muncul di depan semua orang. Tuan Han, terima kasih telah mengizinkanku menang. Xiao Yan menangkupkan tangannya, menyeringai, dan berbicara dengan Han Tian, yang senyumnya sudah menegang di wajahnya. Kekuatan spasial. Kamu adalah seorang elit Douzong. Setelah kebodohan berlanjut sejenak, kejutan tiba-tiba melonjak ke wajah Han Tian saat dia tanpa sadar berteriak keras. Kekuatan distorsi sedikit spasial yang Xiao Yan telah gunakan sebelumnya untuk menjeda angin spiral jelas kekuatan spasial yang hanya bisa digunakan oleh seorang elit Douzong. Wajah Han Tian bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang di aula, termasuk Han Chi memiliki wajah tercengang pada saat ini. Menjadi seorang ahli dengan setengah kaki di kelas Douzong, dia bahkan lebih sensitif terhadap kekuatan spasial. Pada saat itu sebelumnya, dia yakin itu Xiao Yan memang menggunakan distorsi spasial yang hanya bisa dilakukan oleh seorang elit Douzong. Hihihi, Tuan Han Tian keliru. Aku belum mencapai level itu. Kekuatan spasial ini adalah sesuatu yang hampir tidak bisa aku gunakan karena beberapa perjumpaan beruntung. Namun, itu hanya bisa melakukan beberapa bantuan tidak penting. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan senyum. Kejutan di wajah semua orang berkurang hanya setelah mendengar ini. 20 tahun atau lebih Do Huang sudah menjadi batas yang bisa mereka tanggung. Jika dia adalah Douzong, sepertinya siapapun yang melihatnya akan mengatakan monster. Adik kecil Xiao Yan benar-benar rendah hati. Kekuatan spasial adalah indikator dari seorang elit Douzong. Mampu mengendalikannya dengan kekuatan Do Huang sudah cukup untuk mengejutkan orang. Aku telah kehilangan pertandingan ini. Hihihi, itu benar-benar kasus generasi baru menggantikan yang lama. Dengan bakat dan kemampuanmu, sangat mungkin itu kamu akan dapat membuat nama untuk dirimu sendiri bahkan di dataran tengah ini. Han Tian dengan lembut menghembuskan nafas. Matanya tiba-tiba mendarat di Han Sui dan Han Yue. Dia tersenyum dan berkata, penglihatan kamu dua gadis juga cukup baik. Kata-kata ini,
dengan makna ganda, menyebabkan wajah cantik kedua wanita ini untuk segera menjadi merah menyala. Han Qi juga tertawa. Tatapannya perlahan menyapu Xiao Yan. Meskipun ia mengenakan pakaian linen biasa, pemuda biasa ini tampak seperti pedang tajam pada saat ini. Mungkin karena dia baru saja bertengkar dengan seseorang, dia memancarkan langit perasaan tertekan yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk meremehkannya. Han Qi berdiri, menangkupkan tangannya dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Yan dan berkata dengan suara yang dalam, "Bruder Xiao Yan, jika klan Han mampu bertahan dari bahaya kali ini, klan Han tidak akan pernah melupakan kebaikanmu." Banyak anggota klan Han di belakang Han Qi juga berdiri serempak dengan wajah serius. Mereka menangkupkan tangan mereka dan membungkuk ke Xiao Yan. Han Sue dan Han Yue di samping saling bertukar pandang sebelum mengambil langkah mundur dan membungkuk sedikit ke Xiao Yan. Xiao Yan tertawa pahit di hadapan sopan santun seperti itu. Sepertinya hal ini memang sangat penting bagi klan Han. Dia hanya bisa menghela nafas, menangkupkan tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Xiao Yan pasti akan melakukan yang terbaik." Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.